Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah elemen mesin dengan judul alat pengupas tempurung kelapa. BT ini disusun oleh saya, Tamaksudin Amidayat dengan kelima bersama teman saya Muhammad Rafiq Atfal, NRP 24. Yang selanjutnya yaitu alat tempurung sabut kelapa. Kelapa pada umumnya tersedia dalam dua bentuk, yaitu masih utuh lengkap dengan serabut, sudah terkelupas serabutnya, dan sudah terkelupas batok tempurungnya. Hal ini bertujuan untuk menghemat tempat penyimpanan dan ringan saat pengangkutan. Untuk penyimpanan kelapa yang sudah terkelupas serabutnya ini lebih baik dalam waktu relatif singkat. Dan demikian yang dimanfaatkan yaitu proses dalam mengupas batok kelapa. Dalam pengupasan konvensional dilakukan dengan menggunakan kapak kecil atau golok. Cara ini lebih sering pecah hingga air kelapa terbuang atau bisa merugikan dalam proses pengupasan, dan berkemungkinan juga mengalami luka karena tergores atau terkena luka dari kapak atau pisau yang sangat besar. Oleh karena itu perlu adanya alat yang bisa untuk minimalisir dari manajemen waktu, juga minimalisir dari kecelakaan kerja. Oleh karena itu diperlukan alat pengupas batok kelapa. Kemudian ada desain alat. Di situ ada motor listrik, kemudian ada panpel dan juga puli, kemudian ada poros, ada roda gigi, ada pisau untuk memecah tempurung kelapa. Untuk keterangan komponen, motor listrik ini diasumsikan berdaya 750 watt dengan bahan poros. Untuk bahan porosnya yaitu S35C dengan kekuatan tarik 52 kg per mm persegi. Yang selanjutnya yaitu perencanaan dalam poros dan pule. Diketahui diameter pengupas tempurung kelapa menggunakan daya 750 watt dengan poros menggunakan baja karbon berbahan S35C. Alat ini menggunakan puli sebagai alat penerus daya ke alat. Yang ditanyakan yaitu tentukan diameter poros dan perencanaan puli untuk alat pengupas tempurung kelapa. Yang pertama yaitu perhitungan poros. Di sini perhitungan motor memiliki daya 750 watt dengan daya normal sampai 1,5 dengan RPM tanpa beban yaitu 1400 RPM. Baja S35C ini termasuk baja karbon dan juga memiliki pengaruh kekasaran permukaan terhadap poros, lalu mempunyai beban bending yang bernilai sekitar 1,2 sampai 2,3. Bahan S35C ini dengan kekuatan tarik 52 kg per mm persegi dikonversikan 520 Nm persegi atau MPa. Yang pertama yaitu ditanya tentang diameter poros. Yang pertama yaitu perhitungan PD.
FC di sini memiliki daya normal 1,5 dikali 750 watt menghasilkan 1125 kW. Perhitungan tegangan mendapatkan nilai 76.700 Newton mm3 dengan 2pi dikali dengan T lalu dibagi dengan 2pi 60 dikali P per 2pi dikali N. N di sini yaitu dengan RPM 1400 dan P di sini dengan PD 1125. Lalu mencari tegangan izin dengan 520 MPa ini atau 520 Nm per milimeter persegi mendapatkan perhitungan 43 Newton per milimeter persegi. Kemudian mencari tegangan maksimal sama dengan tegangan izin. Tegangan izin sudah didapatkan nilainya yaitu 43 Newton per milimeter persegi. Untuk rumus dari Dirac yaitu T dibagi Pi kali D2 dibagi 16. Kemudian di sini mencari diameter, berarti T dikali 16 sama dengan Pi dikali Dirac sama dengan T dikali CP. Terus dimasukkan yang telah diketahui. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 2705,94 mm persegi. Kemudian di akar 3 hasilnya yaitu 13,93 mm atau dibulatkan menjadi 14 mm. Selanjutnya yaitu perhitungan Boole. Yang diketahui daya 750 watt dengan input 600 rpm perbandingan reduksi 2 dengan jarak poros antara Boole dengan motor yaitu 200 mm atau 2 cm, jarak sumbu poros yaitu 1000 mm atau 1 cm. Lanjutannya yaitu perencanaan poros. Yang pertama yaitu mencari daya dan momen perencanaan. PD sama dengan FC kali F menghasilkan 1125 kW. Lalu P mencari P di sini dengan P 1125 dibagi Pi kali 2 kali Pi dikali dengan RPM yaitu 600 RPM menghasilkan 11,91 Newton atau 17.910 Newton mm. Lalu yang kedua yaitu perhitungan dan pemilihan Boole. Penentuan diameter kecil Boole ini dilihat pada tabel yang ada di lampiran. Dari perencanaan Boole tadi mendapatkan tipe belt A dengan asumsi diameter Boole yaitu sebesar 2,500 dengan diameter Boole besar yang 2 yaitu 540 mm. Bagaimana dengan tipe belt A? A ini bisa terjadi atau bisa ditentukan yaitu dengan RPM 100 dengan daya 1,5 atau 1125. Jadi diantara itu dan 2 ini. Lalu ditarik ke atas bertemu di titik ini. Lalu di sini merupakan tempat dari tipe belt A atau dengan perhitungan tipe belt A. Nah, untuk perhitungan Boole ini yaitu dalam tipe belt A. Jadi diameter di minimum yang diizinkan yaitu 65 mm dan yang dianjurkan yaitu 95 mm. Di sini mengambil dari diameter yang dianjurkan yaitu 95 mm. Lalu mencari daya RPM.
atau RPM dari input, memasukkan RPM tanpa beban, yaitu 1400 dikali diameter bule atau yang kecil 95 mm dibagi dengan diameter yang besar yaitu 540 mm atau D2, mendapatkan 246,29 RPM. Lalu selanjutnya yaitu mencari jarak kedua sumbu atau C dan panjang belt atau L dengan asumsi jarak sumbu poros 2 kali bule lebih besar. Kemudian mencari jarak kedua sumbu C dan panjang belt. Asumsinya yaitu jarak sumbu poros 2 kali bule besar. Dengan rumus L sama dengan 2C ditambah pi per 2 dikali hasil dari D1 plus D2, kemudian ditambah 1 per 4 kali C, kemudian dikali dari hasil D2 min D1. Kemudian di situ dimasukkan nilai yang sudah diketahui, ketemu 2160 mm ditambah 996,95 mm dan ditambah 45,743 mm. Nilai yang dihasilkan dari berhitung jarak kedua sumbu C yaitu 48,905 mm. Maka dilihat dari tabel yaitu filbert, panjang filbert yaitu 1120, termasuk tipe of bed yaitu O. Selanjutnya yaitu mencari perhitungan bule yang mencari kecepatan keliling atau kecepatan linear. Di sini UB sama dengan Pi kali D kali N per 60 kali 1000. Masukkan 3,14 kali 95 diameter bule kecil dikali 1400 dibagi 60 kali 1000, mendapatkan keliling 6,95 meter per sekon. Dikarenakan aman karena kecepatan linear tidak lebih dari 30 meter per sekon. Lalu mencari gaya keliling belt atau V. V-rate sama dengan 102 Newton per V. 102 kali 0,75 kW ini dari daya motor dibagi dengan kecepatan keliling yaitu 6,95 meter per sekon, menghasilkan 10,91 gaya keliling. Kemudian mencari tegangan maksimal dan bebas dan juga pemutaran. Untuk mencari tegangan awal bed itu diasumsikan tegangan awalnya yaitu 14 Newton per cm persegi. Dengan G di sini rumus P0 ditambah F dibagi 24 ditambah Y dikali C2 dibagi 10 kali gravitasi ditambah IB K ataupun dia dibagi B. Kemudian dimasukkan P0 atau tegangan awalnya itu 12 ditambah F dan juga nilai-nilai yang sudah diketahui. Ketemulah hasilnya yaitu 12 ditambah 6,86 tambah 0,37 ditambah 25,26, maka hasil dari tegangan maksimal bed yaitu 44,49 kg per cm persegi. Jumlahnya pemutaran yaitu V adalah 9,96
maaf, di sini F itu dibagi dengan 2 kali A. Ada sedikit kesalahan penulisan. Selanjutnya yaitu di sini ada lampiran-lampiran poros dari perencanaan poros, ini juga diameter dari lampiran poros untuk mencari perencanaan poros. Lalu ini ada untuk lampiran pule untuk mencari dari dimana untuk perhitungan dari tegangan max atau keliling dari semua perencanaan pule. Baik, sekian presentasi tugas besar mata kuliah elemen mesin dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.